Situasi Papua di masa pandemi COVID-19 hari ini, dari pandangan Komisi 1 DPR Papua, Elvis Tabuni di Abepura, baru-baru ini, menurut Elvis Tabuni Komisi 1 DPR Papua, pemerintahan di Provinsi Papua berjalan di awal tahun 2020, kegiatan eksekutif dan legislatif normal, tanpa ada hambatan dalam semua urusan. Dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, juga sektor lain semuanya beroperasi normal. Baik roda perekonomian usaha kecil menengah, jasa angkutan transportasi, baik barang maupun manusia, darat laut ataupun pesawat udara, lokal dan antar daerah dari Papua keluar daerah lain, di luar, dan sebaliknya mobilitas manusia dari luar masuk ke Papua berjalan normal. Membaca situasi perkembangan di Provinsi Papua pada umumnya. Ya, kami bersyukur pada Tuhan, situasi saat ini perkembangan pemerintahan berjalan juga baik, lancar, ekonomi maupun kesehatan. Namun ada masalah. Pada bulan Maret tahun 2020 mengagetkan orang Papua dengan mewabahnya coronavirus atau pandemi COVID-19 yang belum mengetahui asal-usul dari mana dan siapa pembawa virus ini menyerang semua sendi kehidupan masyarakat di pulau paling ujung timur Nusantara ini. Ekonomi maupun kesehatan. Namun ada masalah, ada kendala yang kita hadapi seperti kami di DPR Papua ini. Saya sendiri sebagai anggota Komisi 1. Kita lantik tanggal 31 Oktober. 2 bulan, November, Desember, Januari, Februari. 4 bulan kami sudah berjalan. Namun bulan Maret, tanggal 24 Maret, itu sudah virus corona itu tersebar di Papua ini. Beberapa daerah yaitu seperti di Jayapura, Kota Jayapura, Merauke, Timika, Biak, dan Wamena. Zona merah disebut itu hanya Timika dengan Kota Jayapura serta Jayapura. Akhirnya perkembangan di daerah itu sampai semua COVID dengan berbagai persoalan rakyat tidak bisa bebas akses kegiatan. Itu satu kendala yang penyebabkan semua kegiatan baik pembangunan, pendidikan, kesehatan semua termandat. Garis besar saya lihat itu seluruh dunia. Bahkan kita Indonesia ini, semua daerah-daerah itu akan ada yang daerah jauh seperti daerah-daerah pedalaman. Tapi di Papua ini, Papua pada umumnya di kota besar, di Jakarta, di mana-mana, gereja tidak bisa akses jalan. Rapat-rapat umum tidak bisa, itu satu masalah. Bukan hal yang sederhana, tapi itu masalah keagamaan, masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah kesehatan. Ini satu musibah yang besar terjadi luar biasa di Indonesia, bahkan di dunia. Sekarang kita di Indonesia ini, saya dengar belum ada temuan obat ini, tidak ada. Yang sering dengar hanya mati, tambah coronanya meningkat, tapi belum ada temuan. Ini satu masalah bagi Indonesia. Kami tidak bisa sebut negara lain. Bagi warga Indonesia sekarang menghadapi tantangan besar. Bahkan rakyat kecil ini tidak boleh disuruh berangkat. Kita PSBB 20 tahun. Tetapi masyarakat yang sekarang pejabat-pejabat besar itu bebas berangkat. Karena urusan ini tidak bisa kita berhenti. Nah, ini penyebabnya sekarang negara mana dia mampu penemuan obat itu akhirnya bisa bebas. Itu PR bagi negara. Negara bagaimana dia berpikir orang-orang bisa temuan obat virus corona ini. Rakyat kecil ini susah. Ekonomi dia pergi ke ladang susah. Dia suruh tinggal di rumah. Dia tinggal di rumah makan apa? Kalau pejabat ya dia ambil uang. Ada di ATM suruh ambil. Tapi masyarakat hanya dia hidup ke ladang, ke kebun. Jual di pasar. Hasilnya itu dia bawa uangnya dia dapat 100-200 ribu. Beli lagi minyak goreng. Ah itu. Sekarang orang semua palang. Semua tidak boleh bergerak akses. Itu satu masalah besar bagi kita semua sebagai masyarakat dan bangsa. Apakah penyakit itu apakah buatan orang? Penyakitnya dari mana? Itu tentang kesehatan dan ekonomi suatu kendala besar. Itu akibat virus corona ini. Ya, warga berharap pemerintah dapat menemukan vaksin yang dapat mengatasi penyebaran coronavirus 19 di Indonesia yang sudah mengakibatkan korban nyawa dan harta ini agar bisa dapat kembali normal. Dari Abepura, Papua, Tim Liputan 69 News Papua melaporkan.